12 tahun terakhir gue kerja itu di perusahaan MLM no. Nah, ketika lu ngeliat kontennya Leader Apos tuh berarti Wah bener gak sih? itu heboh sih. Itu gimana tuh? Itu jadi gue sih udah yakin gue pengen resign. Tapi yang nggak gue yakin gue bisa menjaga kehidupan keluarga gue dengan layak seperti yang kemarin-kemarin. Itu gue nggak yakin. Jadi even nih teman-teman dekat gue pun gue udah malu ngabarin mereka. Gue dirawat nih, malu. Karena mereka juga udah kagak peduli, udah kayak seringan. Jadi kayaknya hubungan lu sama bokap lu tuh gak akur ya? emang iyalah, Gak akur ya? gak akur banget. Gue blok nomornya, di nomor lagi, gue blok lagi, gitu-gitu aja deh. Di kisah hidupnya dia, di kisah hidup gue sama bokap. Ya menurut gue dulu sih gue mikir bapak. Halo Sobat Invipop, balik lagi di Pop The Talk barengan gue dan Nuriza. Dan episode hari ini kita sudah kedatangan King Kantor, Abah Pica. Masa King? Gue tuh drummernya Safri Duo. King Kantor, itu yang pertama kali ngomong itu siapa sih bang? Itu gara-gara di kontennya Mari Kemari kalau gak salah. Mari Kemarinya tuh Ari Kriting sama Mamat. Mereka ada konten di Kaks kan, namanya Mari Kemari. Gue diundang sama Awe. Terus diundang sana ngobrol-ngobrol, ditanya posisi terakhir lu apa di kantor sebelum resign. Terus gue bilang King Kantor. Ada orang jabatan King Kantor. Terus bikin kan King Kantor gitu. Jadinya sampai sekarang siap ada ketemu bocah nas gitu. Kadang-kadang mereka nggak manggil. Misalnya gue lagi kayak waktu itu gue mau makan sama keluarga gue, mau makan di sebuah restoran gitu. Nah di restoran ini ternyata ada bocah nanas satu orang doang. Tapi mereka kan heboh ya kadang-kadang gini. King Kantor gitu. Tiba-tiba gitu. Terus mau gak mau aku jadi gerak ya. Kayak film Disney ya. Iya. Tiba-tiba flash mob. Oke, ini Bang Pican itu nama aslinya Firdan Tama ya. Firdan Tama. Dan sebelum nyemplung ke industri hiburan kayak sekarang nih, lo kan lama banget tuh di dunia sales, dunia marketing. Iya sama bikin ini gue ruang pasung, ruang buat orang di pasung gue bikin juga. Kontraktor bahkan buat orang di pasung. Emang gak bisa disetir ya. Susah banget nih orang ini. Gak ya gue kantor. Sebelum lu resign, jabatan lu tuh apa sih levelnya? Kan tinggi banget tuh waktu itu. Jangan King Kantor ya? Enggak. Beneran? Sales manager. Sales manager? Iya. Tapi yang gue tahu lu kan juga punya experience dan cukup tebel tuh di dunia MLM ya? Iya emang, jadi perusahaan gue terakhir itu MLM. Oke. Perusahaan MLM, jadi 12 tahun terakhir gue kerja itu di perusahaan MLM no. Nah ketika lu ngeliat kontennya Leader Apos tuh berarti bener gak sih? Itu heboh sih. Itu gimana tuh? Itu jadi MLM itu kan emang ada yang beneran secara bisnis itu emang bukan buat nipu, emang ada produknya, emang ada jenjang karirnya, itu beneran. Nah ada satu lagi bisnis multi level yang Ponzi, yang sistemnya itu Ponzi jadi iya. rentan sama penipuan. Nah jadi beberapa kan gue gabung ya, gue ada grup karena gue pernah kerja di beberapa MLM, jadi gue masih tergabung di grup yang isinya tuh kantor MLM gue yang pertama, MW. Di Tupperware, di Young Living. Nah itu mereka gak bereaksi tuh, santai-santai aja. Karena bagi mereka gak relate. Produknya malah, real, karena produknya beneran. Itu malah membantu mereka. Akhirnya secara gak langsung edukasi masyarakat bahwa ada MLM yang gak bener. Jadi mereka mah santai-santai aja. Nah MLM yang gak bener tuh, kok ganggu tuh nih. Ini fitnah nih, ada fotonya Apos. Ini orang-orang sirik gitu. Gue kasih tahu Apos, Pos lu diomongin Pos di grup ibu-ibu nih. Gak benernya tuh dalam arti bisnisnya berarti atau produknya? Skema sama produk. Jadi kan ada perusahaan MLM tuh menurut gue yang bagus ya, yang bisa dipertanggungjawabkan itu kalau dari hulu ke hilirnya tuh dipegang sama lu yang pegang tuh. Jadi dari mulai produksinya sampai packaging itu lu yang handle. Nah ada beberapa, tapi nggak semua perusahaan yang maklon jelek ya. Nah ada beberapa yang produknya dia bikin aja di satu pabrik gitu bikin. Nah pabrik itu bikin produk yang sama. Nah tapi diklaimnya ini produk spesial karena gini. Padahal harga HPP-nya misalnya 20.000 dijualnya 500.000. Khasiatnya nggak bagus-bagus amat. Itu ada juga yang begitu. Nah jadi memang secara produk nggak bisa diklaim bagus. Oke, gitu. Ada juga yang menurut gue ya, yang gue lihat sebenarnya produknya tuh apa aja. Yang penting lu nyari uangnya tuh dari rekrut member baru.
Iya. Jadi ini lu mau jualan batu kek Iya, batu ada. atau lu dus doang sebenarnya? Iya. Yang buat ngupas kelapa ada tuh. Monyet, ada jual monyet buat ngupas kelapa. Gua kita buat jual alat kupas kelapa. Apa tuh ini? Monyet. Beruk. Beruk anyer. Galak lagi. Beruk anyer. Gitu. Gitu kalau ngeliat orang bawa ciki ini. Nggak bisa lihat, lo nggak bisa lewat bawa ciki. Nggak ada suaranya ya. Iya. Kalem, monyet kalem. Nah, ada yang bener kata lo. Produknya Apa apa aja? aja dia jual. Yang penting adalah proses rekrutmennya. Iya, nyari duitnya dari situ soalnya. Iya, bener. Nyari duitnya akhirnya dari yang salah dari bisnis MLM itu kan, yang banyak dimasalahin itu kan saat lo masuk ke perusahaan MLM, lo dikasih barang yang nggak lo perlu dengan harga tertentu. Jadi ikutan membernya mahal. Jadi join membernya tuh mahal Iya. banget. Nah, tanpa ada barang yang nggak bisa lo pakai, nggak bisa lo jual juga. Misalnya nih ya, produk MLM gesper. Lo mau untuk jadi member di dia 5 juta masuknya. Dapat gesper 10. 12 pieces. Iya, 12 pieces. Kan lo tanya ini buat di mana? Ya Pak pakai di sini. di sini. Kan nggak pernah ada Bapak orang. jadi gesper men. Kan nggak pernah ada orang jalan gespernya 6. Gue pernah lihat di Taman Mini Square. Orang pakai kacamata 2. Atas bawah. Ini satu lagi di sini. Matanya Satu 4 kali. Lu nggak teliti. Emang matanya 4 itu. Pak aku pakai kacamata. Ini lagi tidur, yang atas lagi tidur. Emang Ini backupan. Jadi kalau yang ini tidur, yang atas on. Orang apa? Siluman. ada gue pernah lihat gitu. Di Taman Mini Square. Square. Di Taman Mini Square tuh aneh-aneh sih. Gue baru Terus lu sekali. tepak lehernya. Enggak lah, gue kalau kayak gitu ngajakin orang berantem gue kurang berani dan bukan passion gue. Beraninya apa? Ya kalau gue diajak makan pedes gue berani. Susah banget ya. Oke. Tadi itu MLM dan Iya. akhirnya lu resign setahun lalu ya? Udah setahun belum sih? Mau 2 tahun nu. Oh udah mau 2 tahun? Gak berasa ya? Iya, tahun setengah. Udah Berarti 1 tahun setengah nih. Udah Juli. setahun setengah lu meninggalkan King Kantor tadi. Iya, udah menanggalkan atribut gue sebagai karyawan. Gokil. Senin nggak ke kantor, Selasa nggak ke kantor. Wah, stres dah. Biasa kan stres. Bukannya seneng? Biasanya Oh. kadang alhamdulillah no, udah. Tapi jadi kerjaannya jadi konversinya jadi ngomong mulu tiap hari. Ini nih kerjaan nih tiap hari ngomong 2 jam sama orang yang gak gue kenal, kadang-kadang nanya-nanya lagi kata gue siapa? Iya anjing kan gue gak kenal banget sama lu. Lu nanya kehidupan gue bang, kalau sama kayak lu siapa ya kan temen, kita kan sering Iya, ngobrol. udah sering Jadi ngobrol. ya gak apa-apa, kadang-kadang diwawancara sama podcast sama orang yang gak kenal, ngajak bercanda. Emang jadi bagian dari pekerjaan. Iya, makanya karena jadi bagian dari pekerjaannya. Tapi ya karena pada dasarnya gue suka ngobrol, Iya. jadi ya happy gitu. Iya kan juga lu kan dari suka ngobrol itu juga lu akhirnya jadi pekerjaan dan karya di podcast Minggu kan. Iya, benar, Nggak bisa dilepasin nih menurut gua Pican dari podcast Minggu. Iya sih, pastilah. Karena itu yang buka pintu lu ke dunia yang sekarang Iya. kan. Tapi sebelum lu akhirnya memutuskan untuk oke gue cabut deh dari kerjaan, gue full time nih jadi entertainer. Emang ini entertainer ya? Iya lu entertainer lah. Podcaster lah. Podcaster kan cuma salah satunya bang. Lu sering nge-host, lu sering. Kok sambil jual asongan? Apa? Au. Jual gunting kuku. Entrepreneur. Jual gunting Nah, kuku. ya, jual gunting kuku sama tongtol gimana? Iya itu doang. Nggak ada lagi pak. Pas buing, jual buing. Lampu merah. Kompetitornya Airbus. Di- Oh gitu di gue. lampu merah. Miniatur Ya, Boeing. Papa aku jualan Boeing 797. Oh, pengusaha aviasi. Iya, Enggak sih. Orang di situ Kalibata. Deket TMP. Di Cawang yang mau ke Iya, Desa iya, Sartika. Aduh. Lu modal utamanya apa bang? Apa ada yang udah Chan lu emang lucu, udah lu ini Nggak jalur ada lu sih, nih. nggak ada. Terus? Nggak ada modal-modal gitu. Intinya gua kan bikin podcast Minggu tuh 2019 nu. Mm-mm. Awe bikin podcast Minggu 2019 ngajak Iya. gua. Chan, gua mau bikin podcast nih gitu. Ikut yuk ngobrol sama lu gitu. Gua ayoin karena emang gua orangnya tuh kalau diajak biasanya ayo. Ya udah ayo gitu. Tapi ntar eksekusinya gimana mah liantar aja dah gitu. Jadi gua ayoin tuh dalam arti ya udah ayo aja gitu. Gua nggak mikir jadi nih Mau sampai mana? mau beneran jalannya. jadi apa nggak tahu lah. Intinya waktu itu dari Hayo itu sampai ke episode 1 itu juga lumayan panjang tuh. Gua lagi ngantor nggak bisa ada waktunya, nggak bisa, nggak ketemu.
Sampai akhirnya gue lagi ada kerjaan di Bandung, Awe juga lagi di Bandung. Awe lagi ada kerjaan di Bandung lah, gue lagi di Bandung juga. Jadi podcast Seminggu tuh podcast Bekasi yang akhirnya di Bandung sebenarnya. Kocak juga tuh. Jadi Chan, gue lagi di Bandung nih. Gue juga lagi di Bandung. Ya udahlah ngeteknya di sini aja episode 1. Lo ke hotel gue, akhirnya gue ke hotel Awe tuh. Gue ke hotelnya Awe, ngetek lah podcast episode 1 di situ. Nah, modal untuk waktu itu mau bikin podcast, gue itu kan nggak berani tampil di depan umum, nggak suka, nggak nyaman. Iya. Jadi kayak ditepukin, wah lucu ini. Burung dara. Sama apalagi sama monyet itu mainan. Oh, itu lu gak nyaman banget diliatin monyet. Takut baterainya habis, Waktu habis. Kan lo begini, ambil ngomong Lemes. Bisik. Monyetnya bisik-bisik. Gue tuh nggak terlalu suka tuh diliatin orang, ditonton itu nggak terlalu nyaman lah buat gue. Jadi gue lebih suka nongkrongnya tuh atau bercandanya tuh sama teman-teman aja di tongkrongan, ya gitu-gitulah di kantor. Nah akhirnya bikin podcast, modalnya adalah waktu itu gue bikin podcast itu akhirnya iya gitu berani. Ini kan di belakang layar, gue nggak usah kelihatan mukanya, nggak usah kelihatan lagi ngapain. Udah ini mah nggak bakal grogi dah gitu. Dan partnernya Awe, yang mana bercandanya mah ya udah begitu dari temen lu puluhan tahun juga tahun. kan. Jadi tadinya tuh podcast Seminggu by Awe. Oh iya inget gue. Awal-awal. Iya, Nah akhirnya by Awe dan Pican. Karena waktu itu resikonya ntar lu bisa ditangkap polisi, lu doang yang kena gitu. Kalau macam-macam di podcast. Akhirnya ada nama lu Akhirnya juga. ada nama gue biar berdua di penjaranya kalau ada apa-apa. Amin. Nah gitu akhirnya lanjut, akhirnya terus dah sama Awe gitu bikin podcast. Iya, oke. Tapi di dunia yang sekarang nih Bang, dunia entertainment gitu, lu kan pasti akan banyak ketemu orang baru, termasuk dalam sisi bisnis kayak negosiasi, pitching dan lain-lain. Karena proyeknya Seminggu kan juga macam-macam kan. Ada ilmu yang kepake gak sih dari Kantor. pekerjaan lu dulu? Ya yang kepake adalah kerjaan gue kan lu kan ketemu orang mulu. Iya. Ngobrol juga sebenarnya, ngobrol sama ibu-ibu dan terutama ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi umurnya tuh jauh lebih di atas gua banget nu. Oh. Jadi waktu gue di pertambangan, Iya. waktu gue sempat kerja di tambang. Sebagai tali? Kue. Sebagai kue tambang. Kerjanya cuma diplastikin doang itu. Didorong di gerobak. Iya, udah dipanggul. Nah nyata episode 1 jalan, dirilis, episode kedua bikin lagi. Jangan nama lu lagi dah gitu. Awe tadi mau bikinnya mau bintang tamu gitu. Oh tadi itu Awe mau sendiri ya? Iya. Tadi Awe mau sendirian, terus episode kedua sama gua lagi, terus episode ketiga juga sama gua lagi. Akhirnya udahlah. Nama lu aja dah. Iya malu aja dah. Gak mungkin. Anak SMP kerja. Anak SMP bolos. Jadi isi itu bapak-bapak semua. Jadi terbiasa ngobrol sama orang yang lebih tua gitu. Nah akhirnya sama ibu-ibu juga gitu. Nah akhirnya paling enggak tahu cara berpikirnya orang korporat tuh kayak gimana. Dan lama gue di korporat lama ya. Paling kepakainya adalah saat mesti basa-basi, mesti ngobrol sama mereka, gimana ngebuka omongan, udah tahu. Itu sih yang paling kepake sih itu. Tapi karena mentalnya gue berhenti kantor, gue pengen santai gitu. Jadi kayak lu tadi bilang pitching nggak ada tuh, kita ngedor brand. Nggak ada. Pak kita ada program. Oh emang pengen santai? Karena memang kita pengen santai gitu. Dan podcast Minggu kan kita tahu lah secara podcast nggak seksi buat brand mungkin ya. Gua rasa sih gitu ya, nggak terlalu seksi buat brand untuk kita taruh di podcast Minggu karena hostnya cerdas nih. Wow gitu. Enggak lah. Panji Pragiwaksono kali. Kayaknya enggak dah gitu. Jadi akhirnya justru Awe podcast Seminggu itu 99,9% itu Awe yang mikirin. Gue mah cuma 0,1%-nya dari podcast Seminggu bisa gede begini. Cuma hadir doang tuh. Hadir aja, gue cuma datang, ngetek, ngomong, pulang. Udah, itu tugas gue. Sedangkan Awe dia mikirin temanya ya. Dia mikirin gimana cara nyari duitnya. Itu Awe semua, posternya harus kayak gimana. Nah gue berusaha untuk berkontribusi apa yang gue bisa aja dengan hadir. Iya. Ya. Itu mah kacang juga bisa itu. Kalau cuman ada doang. Gitu deh. Jadi kayak
pitching itu enggak. Nah Awe akhirnya ngebikin konsep yang menurut gue bagus banget tuh. Kayak dia bikin membership, dia bikin merchandise gitu. Jadi iya lah lu bisa sampai ke Belanda iya, dari kita duit bisa merchandise. Tahun ini kita ke Jepang insya Allah. Jalan-jalan dari kaos Berarti lagi. dari merchandise itu bisa 600 jutaan ya satu bulan ya? Sebulan itu 15.000 sebenarnya untungnya. Kita pakai buat beli sayap ayam, kita belah dua tuh buat kita berdua. Gitu. Yang enggak lah lu masa 600 juta gila banget jualan apa? Nah lu bukan yang punya Wings Group. Duitnya banyak. Wings Group. Terus Ya udah akhirnya mau ke Jepang tahun ini? insya Allah tahun ini kita ke Jepang dari tabungan jual merchandise. Dan itu kan dikomunikasiin ke Bocah Nanas, ke pendengarnya seminggu. Guys kita mau jalan-jalan nih ke Amsterdam. Enggak bikin kantor ya? Enggak. Karena jalan-jalan. Karena kita tahu tuh bahwa lo bikin kantor, ada karyawan pusing jadinya. Mendingan nggak usah. ke Jepang. Mendingan kita jalan-jalan karena kenapa nggak gitu ya gue? Pusing. Makanya kita Awe tuh udahlah studio ada podcast, Mas. Numpang aja gitu. Gini, kamera ngapain beli, sewa aja, gak ada yang nyewain gitu. Jadi kita nggak ada beban untuk OPEX kali ya. Iya, beban gitu. OPEX. Gitu. Jadi uangnya bisa kita pakai untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, kayak bangun jembatan gantung. Wow, pernah tuh. Ini kan berarti sekarang beda banget nih Bang kehidupan lu pas jadi karyawan sama sebagai full time entertainer. Iya, podcaster. Ya. Tadinya dapat bulanan ibaratnya, sekarang enggak. Nah itu transisinya kayak gimana Bang waktu itu? Awal-awal ya. Kalau sekarang mungkin udah lebih Bisa stabil. tahu cara mainnya ya, gitu. Udah tahu cara mainnya. Wah, awal-awal mah gua tuh ya 3 bulan 6 bulan awal resign, semua gua kerjain tuh. Pertama gua bikin es kobok. Oh tahu gue. Iya, gua jualan es kobok. Karena feeling gua, pikir gua udah daripada gua bingung ngapain, nunggu kerjaan belum tentu ada, gua gerak aja dulu udah bikin apa. Rezeki mah udah ada yang ngatur. Siapa? Kita nggak tahu apa? Siapa? Bupati ini kan, Bupati Kebalen. Sama Keranggan. Bekasi yang ngatur Bupati Bekasi. Jadi menurut gua udah ada yang berhak yang punya kuasa lah. Yang kita lakuin itu ya udah kerja aja. Nah, nanti datangnya dari mana ya itu mah udah haknya si pemberi rezeki itu ya. Kita mah udah tinggal tugas kita, kewajiban kita ya udah kerja. Gue mikir gini, jualan es kobok. Belum tentu es koboknya menghasilkan. Tapi yang dilihat itu adalah usahanya kan. Wah, dia berusaha nih. Udah deh kasih kerjaan yang dari sini deh. Kan kita nggak tahu tuh. Nah, itu yang gue lakuin. Gue jualan es kobok. Comfy troops. Jualan celana pendek. Gue live hampir tiap malam di bar-bar. Apa live apa? Nah, ini ngasih lihat pentil ke Bapak, lihat pentil saya. Kerjaan apa itu? Gue live di bar. Enggak, live di TikTok, di IG, jualan kaos. Jualan kaos apa? Thrifting. Iya, jualan kaos pre-love ya, kaos-kaos yang mana itu sebenarnya hobi gua kan. Hobi gua beli kaos, ngoleksi kaos band, kaos apapun yang vintage. Nah, jadi wah ini mesti bayar sekolah nih. Gue ada momen, wah mesti bayar sekolah anak-anak nih, daftar ulang. Segini gitu, 10 juta. Udah gue jualan tiap hari. Dapat berapa uangnya buat bayar sekolah. Gitu aja muter aja udah kayak gitu apa yang gue. Nah sampai akhirnya ya podcast seminggu secara podcast. Yang dulunya kita gak dapat apa-apa dari podcast minggu kan. Dari brand jarang apa segala macem. Akhirnya bisa nutupin bulanan gue tuh akhirnya bisa ketutup banget dari situ. Nah, akhirnya ada aja lah kerjaan mah ada aja alhamdulillah. Kayak gini kan dibayar ini. Gua emang dibayar. pakai burger ya. Ya kan lumayan sama tuh. tos. Iya ini tenang aja. Tuh gue jual nih burger ke restoran lagi bang. Nih 85. Butuh burger gak? Aduh. Gitu jadi ya gitulah. Tapi respon keluarga waktu itu kayak gimana bang? Nah waktu akhirnya lo memutuskan untuk kayak gue resign deh, namanya udah puluhan tahun kerja. Iya, waktu itu sih ya waktu gue sih udah yakin gue pengen resign. Tapi yang gak gue yakin gue bisa menjaga kehidupan keluarga gue dengan layak seperti yang kemarin-kemarin. Itu gue gak yakin. Tapi saat itu dorongan gue pengen resign itu bukan cuman gue pengen ngejar mimpi di podcast ya, di dunia entertain. Enggak, itu mah
ya emang saat gue resign ya itu yang akan gue lakuin. Tapi mimpi saat itu gue tuh udah nggak sehat secara fisik tuh udah nggak sehat banget kantor karena stres. Gue tuh bisa dirawat tiba-tiba lagi pulang kantor nih tiba-tiba asam lambung kumat, dirawat seminggu. Jadi even nih teman-teman dekat gue pun gue udah malu ngabarin mereka. Gue dirawat nih, malu. Karena mereka juga udah kagak peduli, udah kayak keseringan. Jadi gimana sih kalau udah keseringan kan udah gak ada efek kejutnya. Kebas. Iya udah orang udah pada biasa karena saking seringnya. Nah akhirnya aku pengen sehat nih gitu, gue pengen sehat. Diabetes gue tinggi, gue asam lambung, wah udah gak bisa mikir jernih. Udah gue cabut deh. Kalaupun nanti setelah resign 3 bulan membaik kondisi kesehatannya, gue kerja lagi di mana ya oke, nggak masalah. Tapi akhirnya pas gue mutusin untuk kayak gue cabut dulu dah. Nah orang yang pertama gue ajak ngobrol itu Awe. Gue kayaknya mau cabut dah, resign gini. Menurut lo gimana ya? Oh oke, gini apa? Gue sih nggak ngejamin nanti di dunia entertain kita bisa survive ya Chan, Awe gitu. Tapi gue pengen lo sehat. Konsepnya sama tuh sama gue. Gue ngerasa dapat dukungan gede banget tuh. Gue pengen lo sehat Chan, gue nggak mau ngeliat lo kayak begini. Kalau lo kenapa-napa, kan gue juga yang sedih. Awe sempat ngomong gitu tuh. Akhirnya oke, gue dapat satu support lah yang bikin gue bulat untuk cabut. Orang kedua yang gue ajak ngobrol itu istri gue. Ada 3 orang yang gue targetin bakal ngomong. Yang ketiga itu Rasputin, tapi susah. Dia di atas beruang kan ya gini lah. Assalamualaikum. Pertama Awe, kedua Indi istri lu, ketiga Putin. Oke. Ngomong sama Indi lah, gue ngomong sama Indi, Bu, aku ada rencana, aku pengen resign gitu, dan aku pengen bikin pabrik layangan. Menurut kamu gimana? Kebetulan aku udah bisa bengkokin bambu, nih tuh. Kebetulan aku bisa ngeluarin bambu. Tiba-tiba atraksi. Tapi bambunya buat tai, bambunya. Gue bilang ke dia lah, Bu, aku mau cabut dari kantor. Aku mau aku mau sehat, gue bilang, karena aku udah stres banget nih gini di kantor. Kayaknya aku mau rehat sebentar dah dari dunia perkantoran sambil ya ngegedein podcast seminggu, sambil ya nanti cari kerjaan lagi kalau emang memungkinkan gitu. Nah, gue dapat support kedua tuh dari istri gue. Istri gue bilang, ya udah aku setuju gitu. Selama dia nggak ngegain apa-apa selama kamu sehat. Dia bilang gitu. Kalau kamu sehat, kamu pasti bisa mikir bisa ngelakuin sesuatu yang lebih produktif. Dia bilang. Dan kita kan kayak begini, ngelewatin masa-masa kayak gini kan gak sekali ini. Dulu kan kita pernah waktu istri gue kan kerja tadinya dia resign, akhirnya single income. Itu kan juga berat buat kita, tapi alhamdulillah jalan kok gitu. Terus waktu saat kita memutuskan untuk punya anak 2, tadinya 1 akhirnya jadi 2 dengan kondisi yang ekonominya belum terlalu mapan gitu ya, masih ngepas. Lewat kok masa itu gitu. Yang ketiga, akhirnya kita punya rencana anak 2, akhirnya punya anak 3. Alhamdulillah bisa gitu. Terus adek gua kuliah segala macam, bukti kita bisa lewatin. Nah, aku sih yakin kalau kamu sehat kita bisa lewatin ini gitu. Nah, akhirnya udah tuh dukungan kedua gue dapat. Nah, tinggal yang ketiga nih kan. Gimana tuh? Ya gimana nih, gua harus ke Rusia lagi gitu. Tiketnya mahal. Dingin. Dingin, gak ada tukang bandrek. Mendoan juga $1. Ngeliat doang tuh $1. Kagak dibeli ya. Coba diunjukin mendoan. $1. Pak, kita kan langganan Pak. Udah. Dipanjangin sama orang Rusia jual mendoan. Nah yang ketiga tinggal nyokap. Jimat. Menurut gue tuh jimat gue itu jimat kita ya, nyokap orang kita kan. Ya. Nah restunya dia nih yang menentukan bagi gue nih nentuin banget nih. Hari gue ngobrol lah nyokap gue. Biasa gue udah tahu reaksinya, dia, aduh nanti gimana kamu dapat uangnya, ya itu standar ibu-ibu lah, ibu bertua memang begitu gitu kan. Akhirnya gue jelasin, udah mah mau sehat, akhirnya udah ngobrol panjang lebar, akhirnya nyokap, ya udah dah kalau kamu emang udah yakin, mama bisa bilang apa gitu, bilang aja. Boleh lucuin kan itu barusan. Gue gak berani nyokap jimat. Oke.
Nyokap gue begini-gini deh. Gue kira nyokap lu ma Pican mau gini, gas gitu. Gampang. Gampang banget. Gas. Tapi sebelum kamu resign kita ini statue dulu. Aduh abang, bukan maksudku begitu. Om udah apa nih? Diajak stage. Apa nyokap? Apa orang habis sholat isya? Iya. Kan gue kan. Udah pindah Karamo ya pak. Aduh. Nah akhirnya pas nyokap udah ngasih restu, udah bulet tuh gue. Gue akan ngajuin diri ke kantor untuk resign. Udah. Karena bagi gue ya restu paling yang gue butuhin setelah nanti resign dan ngelewatin masa-masa itu kan akan kita nggak tahu badainya kayak gimana ya. Nah yang dibutuhin itu kan support. Nah support yang gue harapin ya sementara yang gue bayangin yang kepikiran di gue dari 3 orang ini gitu, dari Awe, dari Indi sama dari nyokap, itu pasti support dari mereka yang gue harapkan ada buat nguatin gue gitu. Makanya 3 orang ini yang gue ajak ngobrol. Oke. Nah ini bicara soal keluarga bang. Gue kan pendengar podcast Minggu juga kan. Dan gue beberapa kali dengar interview lu juga di tempat lain gitu. Yang gue menangkap sinyal kalau kayaknya hubungan lu sama bokap lu tuh gak akur ya. Emang iyalah. Gak akur ya. Gak akur banget. Gue blok nomornya. Serius? Gue blok nomor bokap gue. Beli nomor baru dia. Gue blok lagi. Beli nomor lagi. Gue blok lagi. Gitu-gitu aja deh. Di kisah hidupnya dia. Di kisah hidup gue sama bokap. Ya menurut gue dulu sih gue mikir bapak gue, bapak gue emang bapak paling di dunia gitu. Tapi setelah gue punya anak, yang anak nyata. Oh berarti lu dong? Iya berarti gue emang yang gue ya kayak jujur ya Nu ya gini. Kan pasti bokap tahu dulu gue. Pasti dong, nggak mungkin dia nggak tahu. Ya nggak tahu. Siapa tahu gak ketahuan. Pura-pura nggak tahu pasti. Kita bohong, ngerokok, apa pasti tahu bokap. Karena apa? Itu terjadi di gua sama anak gua. Anak lu udah mulai belum. belum. Anak gua ngibul, ngebohong. Anak gua ngebohong. Bohongnya apa? Ya macem-macem. Bapak saya jual buing gitu. Enggak. Aku bisa bahasa Spanyol dong. Bate, cokolate. Itu bahasa Spanyol. Terus kita tahu. Ngibul nih anak nih. Bohong gitu. Misalnya ini rumah berantakan, ini siapa yang beresin main, ini siapa nih yang bisa berantem. Ini siapa yang duluan yang mulai nih, yang bikin apa berantem jadi ini. Ini ya kita tahu nih siapa nih yang ngibul nih. Nah itu dari hal yang kecil ya. Apalagi nanti makin mereka gede pasti banyak hal-hal yang kita tutupin dari orang tua kita. Kayak gue sama bokap gue pasti banyak yang gue ngibul mulu. Kayak lu suruh sholat. Yang dilakuin 80% anak cowok ke kamar mandi, diri di depan bak, ciplak. Gini. Terus berantakin sejadah. Berantakin sejadah. 80 pasti. Ya kan? Padahal kan tinggal sholat ya. Iya Kan bener juga sama ya. aja itu gerakannya Sama aja effortnya. Effortnya sama. Kamar mandi. Iya, Daripada lu juga. cepak-cepakannya lu wudu udah. Ini cuman ceplak mainannya. Cek gitu. Buang-buangin air. Terus ke kamar berantakin sejadah. Biar ngelipatnya enggak sama seperti lipatan sebelumnya. awal. Itu kan yang dilakuin kan. Nah, lu yakin bokap lu gak tahu Nu? Tahu pasti dia. Tahu. Tapi kan lu gak dimarahin. Dia berusaha untuk ya udah ngerti, sabar. Namanya gue anak. Gitu mau ngomong apa. Gue pasti bokap gue, ya udahlah sabar lah namanya gue masih muda. Nah bayangin kesabaran itu yang nanti kan kita hadepin sebagai orang tua. Gue nih ntar udah gede nih ya, misalnya anak gue udah gede gitu. Sholat. Kayak kita udah tahu nih, pasti nih ke kamar mandi, jeblak-jeblakin air, terus berantakin sejadah. Nah kita bisa gak nahan itu untuk bahwa kita tahu gitu, anak kita ngelakuin hal itu. Terus dia seolah-olah pas kita kasih tahu, sholat lagi deh yuk. Orang udah juga. Nah itu kan yang dilakuin tuh. Iya, apa sih gak percaya banget sih sama anak sendiri, emang papa tuh. Nah itu kan bayangin kita sama anak sendiri gitu. Nah akhirnya gue sadar tuh pas bokap gue udah gak ada, gue udah punya anak. Gue banyak salah yang bokap ya gitu. Gue banyak banget dulu ngelakuin hal-hal yang seharusnya gue gak begitu dah. Gue dulu pengen banget deket sama bokap. Gak bisa deket karena kelakuan gue kali ya gitu. Tapi sampai bokap udah gak ada, sempet ini gak damai gitu? Enggak. Atau rekonsiliasi gak ada? Gak ada.
sama sekali. Jadi bokap gue tuh pengen banget ketemu gue waktu kondisinya udah sekarat. Jadi kondisi udah tombak udah banyak. Wah, enggak, bukan gladiator dia. Ada singa di situ. Mau ketemu anak saya. Pak, bentar Bang. Mau ketemu anak saya yang paling gede. Kasih gaya gak ngerti kan? Hah? Gitu. Ada singa gak? Hah? Terus gigit kakinya. Iya, ya udah gue gigit yang ini ya. Terus bokap gue udah sekarat tuh. Kondisinya udah mau masuk ruangan operasi. Nah itu mungkin kondisi terakhir dia sadar tuh. Kondisi terakhir dia sadar, jadi dia mau masuk. Dia kan sempat dirawat berapa kali di itu rumah sakit. Adik-adik gue bilang, Bang, temu sono sama papa gitu. Kayak papa pengen ketemu udah sama lu. Enggak males gitu. Gue bilang udah daripada berantem lagi udah gak mau gue gitu. Bokap masih kondisi masih sadar tuh dirawat. Nah akhirnya drop tuh malam-malam drop. Bang sana temuin papa gitu. Enggak deh. Gue bilang enggak males gue gitu. Akhirnya gue gak nemuin bokap. Sampai akhirnya bokap ketahuan stroke parah. Harus dioperasi tulang penyedotan darah gitu. Nah itu akhirnya gue datang tuh hari itu, tapi kondisinya udah nggak sadar. Udah nggak sadar banget. Nah datang kami ke sana ke rumah sakit, gue sempat ngomong gini ke bokap, Pah ada abang nih di sini, udah jangan takut, lo kan nggak ada takutnya, gue bilang gitu. Oh, lu ngomong gitu? Iya kan ngomong gitu, terus kayak bokap kayak nangis dan kayak kesel gitu sama gue kayak, gitu. Mungkin pengen nonjok kali, sini, tuk gitu kayak dia tik. Ya pokoknya dia kayak gitu kayak buang muka gitu lah, kayak mungkin sedih atau apa, gue nggak tahu. Udah akhirnya masuklah dia ruang operasi, ditemenin sama adik gue tuh, yang cewek, yang cowok, si Iyang, si Ica nemenin dia di sana. Nah selama seminggu proses bokap gue selesai dioperasi sampai nggak ada, itu gue lumayan sering tuh ke rumah sakit, tapi emang gue nggak pernah mau masuk ke dalam ruangan, gue nunggu dia di ruangan, ada ruangan tunggu khusus buat orang-orang yang nungguin di ICU. Iya. Itu momen paling menyedihkan sih di hidup gue ya. Kayak lu di dalam satu ruangan ukuran mungkin 6x9 meter gitu lah ya, lumayan gede. Banyak orang yang nginep di situ nungguin kabar dari kerabat-kerabatnya. Iya. Ya kan? Nah tiba-tiba paling deg-degan tuh kalau gini, keluarga dari Pak Bapak Heru. ini, Iya. Datang. Tiba-tiba nangis. Nonton Real Madrid. Luka Modric. Modric emang terbaik. Terus lari. Modric jago banget. Barca mana Barca gitu. Nonton El Clasico. Nonton El Clasico. Ya paling ngeri gitu ya. Kopa. Aduh. Keluarga itu kan keluarga Pak Ali gitu. Datang terus nangis. Terus selang 15 menit atau 20 menit datang keluarganya ke kamar. Ini tipikal nih yang sering gue lihat, nutupin muka nangis. Terus nggak lama keluarga lagi datang, tanda tangan disamperin suster, terus mereka packing barang pulang. Nggak lama gitu. Itu yang terjadi, dan kita di ruangan itu biasanya kita salamin, Mbak turut berduka ya. Karena kita tahu tuh, karena sambil nunggu kita tahu siapa yang dirawat, kenapa jatuhnya. Hampir ada 9 orang, 8 orang itu kita kenal. Nah waktu itu kejadiannya tuh kayak gitu gua ngalamin banget lagi di situ, hilang satu sebelah kasur gua, tempat adik gua tidur, anaknya meninggal. Bapaknya meninggal, sampai akhirnya tinggal gua sendiri. Nah itu kita salamin tuh, Mbak turut berduka ya. Itu kita jadi kayak begitu gitu, sampai akhirnya gua sendiri. Nah akhirnya dikabarin tuh bahwa bokap gue gak ada. Nah itu gue ngerasa kayak gak adil. Gue gak ada yang ngucapin berduka Karena udah pada pulang semua. Gak ada yang ngucapin. Gue kemarin gue ngucapin kok, ini gue gak ada yang ngucapin gitu. Jadi apa gue aja yang ngucapin sekarang. Dan kan udah berpulang. Iya, dan itu wah itu menyiksa sih. Itu kondisi salah satu yang menyiksa banget kalau menurut gue buat teman-teman, karena akhirnya kayak wah anjing kapan nih giliran gua nih gitu. Kapan nih giliran keluarga gua nih, ada gitu-gitunya Kayak wah itu gak enak banget sih. Nah itu akhirnya kejadiannya bokap gua meninggal pas gua lagi seminggu gua rumah sakit. Inget banget tuh hari Minggu terakhir, Seninnya gua ke kantor. Nah meninggalnya di Senin. Pas lagi lu take podcast. Iya gua ngantor dulu. Ada acara, bos gua dari Amrik datang, kita ada acara bla 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 bla. Gua balik nge-take podcast. Gue gak mau, hari itu gue gak mau ngeliat handphone
Karena gue males, takut, bang papa kondisinya gini, ini kondisi gini, gue males. Makanya gue gak buka-buka handphone tuh. Sampai akhirnya gue datang ke podcast Mas, gue ngerokok tuh di belakang. Di dekat kolam. Gue ngerokok, nah perasaan pengen liat handphone. Gue baru buka handphone, gue buka. Tiba-tiba masuk WhatsApp, ding. Grup keluarga, papa udah gak ada. Wah anjir tuh gue. Awe dateng gak lama, pas gue anjir gue. Awe masuk, weh bokap gue meninggal lagi. Terus gimana? Ya ngetek podcast udah gitu. Terus lu gak pulang waktu itu? Gue ngetek dulu 1 episode. Bisa tuh? Bisa. Karena ya kan banyak ya cerita kayak lo lagi manggung, bokap meninggal, lagi di perjalanan, tetap harus profesional. Itu yang gue coba terapin. Oke, gue gak akan bicara salah benar gitu ya. Iya. Tapi yang di pikiran lo waktu itu apa bang? Gak ada, kerjaannya ya fokus nge-tag podcast. Fokus gimana biar seru, biar gue bisa deliver cerita yang real, yang benar, yang menarik, yang tanpa ada kebohongan sedikit pun. Itu gue coba lakuin di situ gitu. Fokus gue di situ, gimana gak bohong. Bohong dosa gitu. Tapi lo gak nyesel bang? Gak ada penyesalan gitu? Gak sempat rekonsiliasi atau? Enggak sih, damai? karena menurut gue ya nyesel itu lebih ke harusnya gue kita nggak usah berantem gitu. Harusnya kita nggak usah, dulu gue bisa punya hubungan yang baik sama bokap. Kalau seandainya gue ternyata harus lebih ngalah, nggak keras gitu ada pasti. Tapi akhirnya gue sadar bahwa memang ya ini kan kita udah pilih ya jalan hidup yang udah nggak bisa lo perbaikin gitu. Bahkan gue kan sering denger nih ya kayak orang yang udah meninggal datang ke mimpi kita. Iya. Adik-adik gue disamperin tuh sama bokap gue. Oh ya? Iya, bokap datang ke mimpinya adik-adik gue enggak. Terus sampai hari bokap kesel beneran kali sama gue ya. Gue gak datang ke mimpi gue. Ada tuh momen begitu Akhirnya one day gue tidur ngimpin bokap. Berantem di mimpi. Lempar-lemparan kursi. Bokap. Ingat kalimat-kalimat yang keluar gak? Ya, biasa lu gitu bokap gue gitu-gitu. Lempar-lempar kursi. Bapak lu sama lu kayak gitu berarti dulu? Dulu kita kalau berantem ya begitu. Tapi gak sampai lempar-lemparan barang. Pernah berantem pukul-pukulan pernah. Tapi udah kesel banget gitu. Bokap udah kesel. Bokap dulu kalau kesel emang dia gak pernah mukul gue atau kecil. Tapi pas udah gede kalau kesel udah mukul dia gitu. Gue nangkis gitu. Gitu-gitulah. Makanya ya gue kalau di rumah pakai helm lengkap gitu deh. Hiu, mereka hiu. McLaren. Wah mahal banget dong helm F1. Gitu. Oke. Bang, gue kan ngelihat lo sebagai pribadi yang clumsy gitu ya. Clumsy itu apa sih? Clumsy tuh kayak ceroboh. Iya bener, gitu. bener banget. Hadirnya Indi tuh jadi penyeimbang lo. Oh iya banget lah. Banget ya? Banget. Nah itu kan gue sih percaya bahwa lo nyari pasangan yang sempurna itu emang kagak bakal dapet. Mau sampai nyari kemana juga, ke Zaire juga nggak bakal ada gitu. Tapi lu akan dikasih pasangan yang akan ngebuat lu jadi versi terbaik lu, gue percaya itu. Nah nanti gini misalnya di perjalanannya ada, tapi kan gue buktinya sama pasangan gue berpisah. Nah itu proses perjalanan aja, perjalanan sampai lu ketemu di endingnya yang pas buat lu. Lu dihadirin cewek yang pasangan yang bikin lo berpisah itu buat belajar. Emang biayanya kan beda-beda. Orang belajar kan ada yang universitasnya mahal, ada yang universitasnya murah. Nah, lu misalnya sampai hari bercerai, terus akhirnya lu dapet cobaan apa di pernikahan lu ya, biayanya mahal aja gitu. Nah, gue percaya bahwa adanya Indi di hidup gue itu ngebuat gue jadi lebih baik gitu dalam segala macam hal. Gue pemabuk. Ini jujur aja ya, gue minum kayak orang gila dulu. Wah gak bener dah kehidupan gue dulu mah. Adanya dia dari mulai ngerem sampai bener-bener bisa jadi rem yang bener gitu buat gue. Terus dia bisa jadi, ya itu tadi gue ceroboh, naruh barang sembarangan apa segala macam. Nah dia yang dia agak rapi lah daripada gue gitu. Nah jadi ngebantu banget buat gue. Ada satu hal, ngomongin parenting gitu ya, lu sama Indi, ada satu hal yang old school atau gaya lama yang masih lu terapkan gak sih ke anak-anak sekarang? Ya masih lah. Apa misalkan apa? Bentak. Nyambuk gitu enggak? Bentak masih bentak. Pakai pari. Ya kencang jalannya. Pakai butut pari. Anak STM kali ya. Enggak sampai nyambuk. Gue bentak gue. Gue lebih ninggi nada suara. Hey gitu. Gitu masih banget tuh. Misalnya kan
harus gentle parenting. Nah itu gak kena di keluarga gue. Karena gue tadinya gue gentle parenting. Tadinya. Anak pertama tuh biasanya. Anak pertama gue berusaha untuk enggak. Anak kedua juga masih sama Nabo itu gue masih banget tuh. Even anak ketiga, gue punya anak 3, gue gak pernah tuh bentak-bentak. Kau makan, dimakan gak lo? Ini sampai berantakan gak? Gue gak pernah. Sampai akhirnya gue ke sekolah anak gue. Jadi sekolah anak gue itu isinya tuh orang Batak sama orang Cina. Mayoritas itu. Makanya gue sekolahin anak-anak gue di situ. Ya biar dia belajar biar belajar tentang keberagaman. Dia bisa punya teman yang beraneka ras gitu. Nah gue milih sekolah di situ. Nah akhirnya gue main ke sekolahnya dia. Kita kan masih gentle parenting ya. Sampai ada anaknya, temannya anak gue, TK. Makanannya gak dihabisin. Jadi datang ke kantin, anaknya kita kan orang tua lagi nungguin di kantin, mereka pulang. Anaknya datang ke kantin. Bekalnya dilempar ke ibunya, brak gitu, ditaruh ke meja, brak gitu. Terus dia main lagi. Ibunya ngecek kotak makanannya, masih ada makanannya. Dipanggil anaknya. Lina! Wah kencang banget. Balik lagi anaknya. Kenapa kau tak makan nih? Kau nggak tahu mama kau masak pagi-pagi buta gitu. Teriak kencang banget. Kalau besok kau bikin tak kau makan, puasa aja kau sekalian masuk Islam. Akhirnya jadi mualaf. Akhirnya pakai jilbab besok. Bapaknya. Aduh. Eger tapi mereknya Eger. Ya, hijab outdoor. Ya. Nah, gue mikir, kayaknya masih oke dah. Karena lu mau marah gimana ke anaknya? Nah dimakan gak kena buktinya. Nah itu udah paling bener. Itu udah. Akhirnya gue bentak masih gue. Kayak marah gitu bentak. Mungkin yang parenting yang hal-hal old school yang gue alamin yang masih gue terapin mandi. Gue tuh gak tahu ya kenapa kayak ngeliat anak bangun tidur gak mandi tuh masih gemes gitu. Ya mandi mah wajib. Ya kan Dian Sastro bilang kan. Oh, sebenarnya tahu. Kata Dian Sastro itu yang wajib itu sebenarnya olahraga. Jadi bangun tidur tuh olahraga loh. Yang harus bawel orang tua itu olahraga. Kalau kita kan mandi. Lah kan gak mandi juga gak apa-apa. Orang lu malam mandi nih, sore mandi. Kan gak kemana-mana, bangun tidur juga gak kenapa-napa sebenarnya. Nah gue tuh masih bangun mandi. Gak mandi gak boleh main tap ya. Misal weekend, anak gue kan boleh main tap ya weekend doang. Sama sore tuh mandi gitu, mandi. Heboh tuh gue kalau mau masalah mandi. Gak tahu kenapa. 3 lagi anak lu sekarang. Kita kan mandi kan soalnya kan agak jauh dari rumah di sungai. Kita mandi. Iya, bawa ember, bawa gayung isinya odol sama sikat gigi. Anduk taruh sini. Bawa orang salon biar sekalian di hairdo. Iya. Orang Joni Andrean. Yopi gue lebih salon. Yopi Latul. Yanto salon sih terbaik. Di mana itu? Di Bogor. Yanto, bayangin ada di Bogor ada salon namanya Yanto Salon. Kira-kira nih Mita ya. Lu nelfon Mita nih. Sayang gimana? Lagi di salon mana? Yanto Salon. Lu percaya gak? Treatment apa tuh? Push up. Treatmentnya apa? Kamu ngapain ganti knalpot? Kok kayak Mapras Jok? Yanto Salon. Aduh. Di Bogor edan namanya Yanto Salon. Kayaknya gak menarik ya buat jadi tempat salon. Dia gak pusing itu. Gue pengen bikin salon namanya apa ya? Nama aku kan Yanto Salon. Yanto Scotlet cocok. Mie ayam Yanto. Mie ayam Yanto enak kan? Iya, enak. Langsung beda ya kayak Yanto Salon. Wah goblok nih kayaknya nih. Tapi mie ayam Yanto, wah enak lagi. Iya gak, bener gak? Soalnya di depan rumah gua, di depan komplek, itu ada refleksi. Namanya Rizal. Wah itu lembek sih beritanya. Gak berasa sih. Kan bisa ya, refleksi itu apa sih? Relax living. Iya. Apa? Zen. Rizal. Segar, refleksi ya kan? Ini Rizal, kayaknya lembek ya, kayaknya gak berasa. Kok nama orang Padang? kayaknya jago masak tuh gitu. Iya, itu dia. Aduh. Oke, Bang. Terakhir nih, ini kan yang nonton banyak anak muda. Kalau lu misalkan dikasih kesempatan buat ngulang dari lulus muda kuliah, iya dari muda lagi, lu mau menempuh rute yang sama atau lu udah tahu kayaknya gue harusnya saat itu gue ambil rute ini nih?
Wah itu dari sisi karir misalkan. sempet banget gue pikirin tuh ya. Kayak gini, kalau misalnya gue dikasih waktu untuk balik ke masa lalu, gue akan nempuh rute yang sama atau enggak gitu. Nah, gue pengen sebenarnya nempuh rute yang berbeda. Ya, gue pengen langsung fokus aja ke apa yang menjadi passion gue. Yaitu ini, gue pengen jadi penyiar, gue pengen banget jadi penyiar lah karena nggak perlu tampil. Itu gue kayaknya itu passion paling yang apa cita-cita gue yang paling gue mau raih banget. Kayak gue pengen nempuh jalan yang berbeda, tapi gue takut kalau gue nempuh jalan yang berbeda gue gak ketemu keluarga gue yang sekarang Nah itu jadi kayaknya kalau emang disuruh milih gue dari dulu apa gue nempuh jalan yang sama, gue akan nempuh jalan yang sama karena harapan gue adalah gue bisa ketemu sama istri dan anak-anak gue yang sekarang gitu. Keren banget loh. Iya karena sekarang yang gue ngerasa cukup banget karena ada mereka gitu, karena ada istri dan anak-anak gue. Walaupun anak gue minta ke Brazil mulu ya, ke makam Pele, minta ziarah ke makam itu Pele. normal lah, wajar lah. Ya, itu anak-anak wajar lah, umur segitu pasti mintanya tuh emang ke makam Pele. Iya, anak-anak cikal gitu kan ajak ke Disneyland nggak mau. Nggak mau mah aku mau ke Ribo kayak Maradona itu kayak anak gue normal. Itu ya wajarnya gitu sih. Sewajarnya begitu. Nggak mungkin kayak ayo liburan Universal Studios. Basi mah Marakarna, Stadion Marakarna. Ke Machu Picchu baru mau dia. Ya kan? Pengen ke Kuba gitu. Apa? Kamu les deh. Les robotik. Nggak mau. Maunya? Aku nggak mau les robotik gitu-gitu udah juggling, aku les juggling kan. Weh Raya juga bonito. Iya. Dori. Goblok. Berarti abis ini lo ada beberapa project series sama film ya bang? Film ada beberapa yang udah selesai. Ada beberapa yang lagi mau proses. Ada juga. Ada yang boleh di-spill gak sih? Atau masih confidential semua? Tinggal Meninggal yang terdekat adalah Ditinggal Meninggal. Sebenarnya gue kayak nggak pantas gini ngomong. Gue kan nonton Tinggal Meninggal itu project karena gue cuma tampil 15 detik. Oh lama itu screen 17 time. detik. 17 detik dipotong lama. sama Kristo ya tinggal 2 detik lagi. Lalu di agak lain kan juga belakangnya doang sih, gitu. Bener agak lain tapi gue selalu marah tuh gue kalau sama ketemu aktor-aktor ya. Ditanya film pertama lu apa? Film pertama gue ini tapi kayak enggak dari situ gue soalnya cuma sebentar. Lu jangan ngomong gitu. Gue bilang kalau lu ngomong gitu gue nggak akan pernah bisa bilang kalau gue pernah main film. Berarti film-film yang lo main durasinya segitu doang. Ada satu sih tapi bukan buat di bioskop, buat di OTT mungkin ya. Film itu lumayan agak banyak tuh scene-nya gitu. Tapi yang udah mah ya karena temen sih yang bikinin rata-rata temen yang udah kenal gua gitu, yang udah tahu bercandanya kayak gimana, punya ekspektasinya semana gitu. Ya diajaknya kadang-kadang buat lucu-lucuan, buat seru-seruan doang gitu. Jadi tapi gue sangat menikmati gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini prosesnya kali gitu. Jadi gue nikmatin banget. Siapa tahu kan dari 17 detik nanti jadi 18 detik. Bener, 18 detik 20. Instagram story iya, gitu. Keburu Dajjal turun ntar saat ada. Jadi Pak kita mau syuting tapi Dajjal. Pak kita udah ada ini apa? Reading aja. Reading. Tapi tuh ada Dajjal. Kita besok reading tapi diganti Pak soalnya Dajjal turunnya di situ jadi kita. Kok tahu ada Dajjal di situ? Ya, jadi ya gue nikmatin lah karena bagi gue sekarang bisa kenal atau ada di lingkungan orang-orang hebat itu ya. Wah itu mah udah rezeki banget buat gue Mungkin prestasi gue di 2025 ini di miss call Vino Bastian itu udah prestasi. Serius loh? Iya di miss call sama Vino. Apa ngomong apa dia? Mau ngapain maksudnya? Teh tawar gitu. Mesen teh tawar. Enggak. Jadi ada satu momen dia minta nomor gue terus dia miss call ini nomor gue ya gitu. Jadi dia ngasih nomornya. Iya, minta nomor lu Chan. Dia miss call. Jadi di miss call Vino itu manggil lu dia Chan-Channya gitu. Iya. Bang manggil gue Bang. Oh. Gue manggil dia In. In, gue manggil dia In. Kok In? Kan Vino namanya. Fino. Jadi In aja gue manggil In. Di tengahnya. Bukan no, bukan Vin. An. Dia biru sableng loh gitu-gitu loh. Iya, tapi ya itulah bisa kenal mereka kayak ngobrol sama Agus Kuncoro. Wah gila sih. Itu gue momen yang gak pernah kepikiran. Gak kepikiran gitu. Ya kalau sama anak
bukan yang gak bersyukur bisa kenal Jegel apa segala macam. Ya karena kan ya circle-nya kan emang dekat gitu kan. Emang tapi kok ke artis-artis gede-gede gitu kan senior, udah beda apa sih istilahnya? udah beda kolam. Beda zaman pula gitu. Jadi kayak wah gila sih Dimitri Colvino sih masih top 3 prestasi gua sih. Kita video call sekarang ngangkat gak Vino? Di ini spam langsung di Anjing blok ada report kami. spam. Report spam, kornet babi. Oke, Bang Pican, lu udah jadi aktor, jadi podcaster, Single, jangan lupa lo gue punya single. Ya. bener penyanyi. Ada lagi gak sih hal baru yang pengen lu coba lepas dari dunia kantor? Karapan sapi. Wah, seru banget sih. Itu seru banget sih. Nyium pala kobra. Lu Panji lu. Tapi kan Panji gak dicium balik. Gue pengen habis nyium kobra dicium balik sama kobra. Gitu ya, dicium balik. Nyobain hal baru. Iya. Apa ya? Kayaknya udah terlalu aneh ya. Kalau apalagi yang bisa dicoba. Jadi apa lagi ya? Anak band? Ngeband? Ngeband ya. Iya. Dulu kan gue anak band pernah. Dulu pernah ngeband gue. Lu mau gak tau gue band gue dulu apa? Ada band. Wah, Doni, si Barani. Lu gak tahu band? Nggak tahu gue. Emang lu pernah ngeband? Kan gue punya band. Apa namanya? Mr. Big. Tai banget, katanya Led Zeppelin. Gue Ada gak hal baru yang pengen lu coba? apa ya Nu ya? Olahraga. Ya gue pengen pengen naik gunung mungkin ya. Hal baru yang gue pengen seriusin banget. Gue pengen naik gunung. Makanya sekarang gue lagi fokus memperbaiki fisik gue. Ya, lu rutin olahraga nge-gym, sekarang. olahraga tadinya gak pernah olahraga. Nah ini hal positif yang gue dapetin dari punya waktu yang lebih luang lah. Gue bilangnya gak resign. Sebenarnya waktu mah ada aja tapi akhirnya punya waktu yang lebih luang sehingga akhirnya gue bisa ngelakuin apa yang gue suka yang tadinya males. Gue kan demen yang gue suka tuh tiduran doang Nu. Oh iya kelihatan. Iya mager gitu ya kelihatan banget ya. Nah akhirnya gue punya waktu yang lebih. Setelah magernya udah terpenuhi gue ada waktu. Aduh anjing ngapain lagi nih. Akhirnya gue punya waktu bisa buat nge-gym. Nah itu. Nah gue pengen memperbaiki kondisi fisik. Salah satu dreams gue pengen naik gunung. Itu yang pengen gue coba sih. Apa yang paling doable buat lu? Gunung. Iya. Gede, Pangrango. Gede, Pangrango, gunung ini gue lagi. Yang di Oman apa nama gunung? Aduh jauh banget. Jujur gue gak tahu gunung di Oman. Inilah gunung yang impian gue Semeru. Oke. Tapi gue nggak tahu ya itu bisa banget. Tapi kita targetin aja dulu pengennya naik Semeru gitu. Bisa lah, lu 3 bulan latihan fisik rutin bisa Iya, Bang. Insya itu, Allah dah. ya doain ya. Intinya itu dreams gedenya lah. Tapi gunung apapun ya misalnya perahu gitu. Perahu sulit. Tapi kan lumayan lah buat latihan. Perahu lah, ya udah oke gitu. Tangkuban perahu sih. Itu juga. Bobot belerang. Bener, makan nasi gak betah gue di situ. Aduh ampun, Tangkuban Perahu. Oke. Bang Pican makasih banyak udah datang ke Pop The Talk. Sama-sama. Kita obrolan penuh makna sejam ya. Sejam. Hampir sejam ini. Gak berasa loh. Emang gak berasa kok ngobrol malu Nu. Gak lah maksud. Kan gue gak ngobrol. Apalagi di tempat gelap kayak begini. Ini kayak ditangkap PKI. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Makasih ya Bang. Thank you.